Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangsa Online yang sangat saya cintai, bertemu lagi dengan saya Emma Sudatnan. Kali ini kita akan membahas tentang Muktamar NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Muktamar NU itu adalah forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama. Pemirsa podcast Bangsa Online yang sangat saya cintai, dari sekian pembahasan yang paling urgent di samping program, tentu saja pemilihan, baik pemilihan Rais Am, yaitu lembaga tertinggi di Nahdlatul Ulama atau hierarki kepemimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama, maupun juga di Tanfidiyah, yaitu ketua umum sebagai pelaksana atau eksekutif dari Rais Am. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali bermunculan nama-nama di PKNU maupun PWNU. Nah, kita ingin membahas apa sih motivasi mereka maju sebagai calon Rais Am maupun maju sebagai calon ketua umum. Karena niat atau motivasi para kandidat itu akan sangat menentukan nanti terhadap perjalanan organisasi di 5 tahun ke depan, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama yang biasanya di kalangan pesantren disebut Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama. Nah, karena itu kami mengundang kembali Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, tokoh NU atau tokoh intelektual NU yang juga guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Banyak sekali bermunculan calon ketua umum Pak Kiai. Misalnya ada Gus Kikin, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dari pesantren Tebuireng yang sekarang ketua PWNU Jawa Timur. Juga ada Profesor Dr. Nasaruddin yang notabene Menteri Agama dan bahkan juga imam besar ya Istiqlal, berarti rangkap jabatan beliau. Terus yang ketiga juga ada Gus Yusuf Hudori dari pesantren Tegalrejo, dan juga ada Gus Salam dari pesantren Denanyar. Juga ada Gus Rozin, ketua PWNU Jawa Tengah. Gitu. Terus ada beberapa kandidat lain yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Sementara juga dari Rais Am, nah kalau Rais Am ini sebetulnya bukan kontestasi, karena biasanya kiai-kiai mukhlis yang bahkan tidak mau, tapi yang jelas nanti akan ada ahwa kan Pak Yai. Ya, ada ahwa yang sudah muncul santer itu Kiai Nurul Huda Jazuli, terus Kiai Said Akil, terus Kiai Asep Saifuddin Halim, Kiai Kafabih, dan banyak kiai-kiai lain, ada Kiai Ubaidillah Sodaqoh, banyaklah pokoknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira perjalanan atau kontestasi terutama di jajaran ketua umum itu menurut Prof. Kiai? Dalam membahas kandidat ketua umum atau Rais Am yang mekanisme pemilihannya berbeda sesuai dengan ketentuan ADART,
itu sebetulnya yang paling penting adalah siapa pemimpin yang ideal, kriterianya bagaimana. Menurut saya ini, pertama kalau yang ideal, kita nggak bicara visinya dulu, tapi kita bicara NU ini yang seperti pernah saya sampaikan bahwa periode ini adalah periode yang terjelek sepanjang sejarah NU. Terburuk. Terburuk. Oleh karena itu, apa terburuknya? Karena terjadi konflik, terjadi faksi, dan faksi itu tidak bisa diselesaikan secara normal oleh organisasi. Itu penyelesaiannya melalui mekanisme darurat, yaitu melalui mekanisme apa yang disebut dengan pertemuan khusus yang di organisasi nggak ada itu. Nah, oleh karena itu seperti kita ketahui semua, konflik antara Rais Am dan Ketua Umum, dan di belakangnya ada Sekjen, ada Wakil Rais Am, dan sangat banyak ini Wakil Rais ikut terlibat. Nah, terjadi faksi-faksi. Oleh karena itu yang ideal untuk kepemimpinan NU yang ke depan itu, orang-orang itu saya masih konsisten dengan pendapat saya, yang paling ideal orang yang terlibat konflik jangan ikut. Jangan ikut di dalam kontestasi ini kalau kita itu ingin memperbaiki NU. Sebab kalau itu ikut, maka agak sulit untuk menghilangkan faksi yang sudah terjadi. Maka ke depan agak sulit untuk bisa NU menjadi lebih baik. Nah, itu satu di level pertama. Level kedua, baru kita itu melihat sosok, kemudian program yang dicanangkan. Dan canangkan itu kan sudah dilakukan mungkin pembahasannya waktu di Munas ya, sebelum Pramuktamar itu ada Munas dan Kombes. Nah, itu siapa yang siap? Kadang-kadang orang itu tidak melihat itu, tidak melihat hasilnya yang nanti apa programnya segala macam, nggak lihat itu langsung tokohnya. Nah, ketika itu yang kedua itu sudah dilihat, maka baru siapa nanti yang layak. Nah, kadang-kadang yang tadi terlibat konflik, realnya kan sekarang tetap nyalon. Misalnya Gus Yahya, realnya kan tetap nyalon. Dan menurut pengakuannya masih cukup kuat suara yang akan mendukung beliau, terutama di Jawa Tengah, di basisnya dia. Nah, itu ya realnya kan seperti itu. Nanti ada yang sebetulnya dia tidak terlibat konflik, adalah seorang tokoh yang dari sisi popularitas sangat populer karena memegang sekian banyak jabatan, yaitu jabatan Menteri Agama. Kan mesti tiap hari ada di media itu, yang namanya dapat menteri. Kemudian menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian menjadi rektor PT IKI di Jakarta, bahkan terakhir ini adalah untuk Jakarta dia sebagai ketua takmir Masjid Hashim Asy'ari yang di Balai Kota Jakarta. Itu kan terus setelah itu ingin jadi ketua umum PBNU. Nah, ini sisi popularitas iya, tapi kan nggak ideal ini. Nah, itu level ini. Lah, yang lain-lain ini kan kalah dengan dua orang ini. Jadi kalau saya mau memprediksi ke depan, nanti pertarungan di sini. Walaupun ini ada banyak kelemahan. Satu, kelemahan apa? Kelemahan popularitas iya. Tapi kelemahan itu adalah kelemahan karena terlalu banyak jabatan. Bisa saja nanti dihadang di tata tertib,
dalam pemahaman ADART tidak boleh merangkap jabatan yang bersifat politik. Lah, bersifat politik itu nanti ditafsiri bahwa kalau menteri karena diangkat itu maka boleh. Nah, itu kan nanti kalau dihadang di sini maka dia tidak akan masuk. Dia akan dihadang juga karena tidak mempunyai sertifikat PMKNU misalnya. Tapi dia dengan mengorbankan jabatannya sebagai Menteri Agama berada di Gresik, nah itu selama 6 hari. Itu kalau ikut. Iya. Saya ke sana. Katanya Gus Kikin juga ikut di situ. Nah, itu kan sangat riskan ya. Artinya kalau orang tidak punya ambisi besar, itu tidak akan ikut. Dan itu kalau saya, apakah itu di sini oleh istana? Terus bagaimana posisinya sebagai menteri ditinggalkan selama 6 hari itu? Gitu. Nah ini kan persoalan. Apakah NU rela dipimpin orang yang terlalu banyak jabatan? Nah, apakah nanti tidak dihadang di ADART bahwa menteri itu juga sebetulnya jabatan politik? Nah, karena saya kira jabatan politik menteri itu, bukan jabatan karir itu politik itu. Nah itu level kedua. Baru level ketiga, mungkin yang paling ideal itu level ketiga, bukan A, bukan tadi yang terlibat konflik, bukan yang terlalu banyak jabatan, tapi masuk yang ke level ketiga. Ke level ketiga ini yang mungkin itu kalau yang kita harapkan, mungkin dia tidak populer. Tapi dia keikhlasannya itu tinggi dan tidak punya jabatan banyak. Nanti hanya ngopeni NU. Lah, mungkin NU harus bisa mundur seperti itu. Nah, tapi persoalannya sekarang bagaimana kita bisa memberi pengertian, penyadaran kepada pemilik suara. Karena bukan pemilihan umum ya, tapi pemilihan pemilik suara yang jumlahnya itu sekitar kurang lebih 580. Itu pun kalau yang persoalan SK itu sudah selesai. Nah, itu problem lagi itu. Nah, kalau seperti ini nanti orang yang tidak populer ini, yang mungkin dari sisi popularitas kurang dan segala macam infrastruktur juga kurang, ini yang ideal untuk menjadi NU ke depan. Nah, ini gagasan saya seperti itu. Bisa saja misalnya Gus Kikin, bisa saja Gus Salam yang tidak punya masalah. Tapi dua orang ini itu nggak punya modal sosial, ada karena dia masih tubuh ireng ya, punya modal ke belakang. Tapi modal sampai ke tingkat cabang itu kan misalnya mengandalkan alumni tubuh ireng. Alumni tubuh ireng itu yang jadi ketua PC berapa? Nah itu. Misalnya Gus Salam mengandalkan modal sosialnya dari zuriyahnya Kiai Bisri Samsuri katanya. Tapi alumni Denanyar yang punya jaringan sama alumni Peloso yang punya jaringan suara di NU di seluruh Indonesia itu jumlahnya berapa? Nah ini tidak kuat. Walaupun sebetulnya dari sisi visi itu dia dua orang ini itu bagus. Itu faktor yang bisa dari kalau kekuatan visinya yang menjadi ukuran, mungkin kedua orang ini bisa salah satu yang menang. Ada lagi faktor apa? Faktor kekuatan eksternal yang ikut menentukan. Eksternal itu siapa? Dalam hal ini mungkin kalau politik itu PKB. Nah, PKB dalam hal ini mungkin kalau saya boleh menyatakan terus vulgar, ya Caimin. Muhaimin. Lah Muhaimin ini punya infrastruktur, infrastrukturnya di mana? PKB kan ada cabangnya semua seluruh Indonesia. Dan mereka sudah terjalin, mereka tunduk pada satu komando yang namanya Ketua Umum PKB. Lah, disitulah nanti menentukan si Muhaimin ini kemana kan gitu. Ini di samping faktor eksternal itu dalam hal ini mungkin istana. Dalam hal ini mungkin kalau partai Gerindra atau partai yang lain yang memang ingin ikut berperan supaya NU ini bisa digunakan dalam tanda petik digunakan nanti dalam pemilihan tahun 1929. Pemilu 2009 baik pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Nah, itulah yang akan menentukan nanti ini
menarik juga sebetulnya kalau dari kacamata orang luar. Tapi kalau kacamata dalam prihatin. Ya, Nah, gitu. oh ya, tadi saya belum sebut misalnya ada calon Rois Am juga Kiai Ma'ruf Amin. Iya. Nah, itu. Nah, terkait dengan apa dengan calon ketua umum dari PKB itu kan disebut-sebut ya kalau di PCNU itu misalnya Gus Khudori itu kan dianggap representasi dari PKB. Gus Salam karena masih keluarga Caimin gitu kan. Jadi itu kan perpanjang tangannya PKB. Kesulfa dekat dengan Nusron gitu kan, menteri itu kan, menteri apa pertanahan itu dan juga, nah tapi peta itu kalau saya lihat di PCNU itu memang hampir 70% ya. Hampir 70% itu sudah sangat kecewa dengan yang, mohon maaf, PBNU yang sekarang. Ya kalau disebut ya Miftah, Gus Yahya itu yang paling utama. Gus Ipul ya kan, Pak Nuh itu. Terus Katib Am itu siapa? Asrori Said. Said Asrori. Said Asrori, terus juga bendahara umum itu saya ini kan ya ikut dengerin aja kan sebagai jurnalis itu kan kesana kemari, itu ternyata memang aslinya sudah sangat kecewa. Kalau Prof Kiai tadi nyebut Gus Yahya masih punya basis di Jawa Tengah itu sudah tercabik-cabik, ada ke Gus Rozin, ada ke Gus Yusuf Hudori. Nah Gus Yahya ini hanya sebagian kecil kayaknya gitu kan gitu. Di luar Jawa saya kemarin barusan dari beberapa luar Jawa, asal bukan Gus Yahya katanya. Ya karena mungkin di sana ada beberapa alternatif memang calon itu kan gitu. Kayak gitu. Jadi memang saya lihat sudah sangat kecewa. Yang kedua, karena dari PWNU itu merasa selama ini tidak pernah diberi peran strategis. Jadi nggak ada peran strategis dari PWNU. Semuanya dihandle pusat, semuanya dihandle PP, cabang-cabang. Nah Gus Yahya ini dikenal ya mohon maaf arogan, nggak pernah mau say hello nyapa. PCNU itu dianggap kecil. Saya ini kan PB dan internasional kan gitu, walaupun internasionalnya ke Israel kayak gitu. Jadi saya lihat memang belum ada yang dominan. Bahwa Prof Nazarudin punya jalur Kemenak, iya, tapi saya lihat Kemenak itu juga sebagian kan sudah bergeser ke Kementerian Haji gitu kan. Jadi tidak otomatis, tapi memang ada rasa percaya diri yang luar biasa dari Menteri Agama itu. Tapi masih dilihat nanti seperti apa, karena yang sampai sekarang ini belum ada yang dominan saya lihat itu. Nah terkait Pak Isam, Pak Kiai, gimana? Karena Kemesta ini kan memang rencananya ada maju lagi, walaupun mohon maaf meredup. Suara itu di PCNU di Ahwa itu nggak banyak disebut memang. Memang seharusnya Gus Yahya sama Kemesta ini mohon maaf tahu diri daripada ini nanti gitu kan. Karena memang sudah ada, kecuali kalau ada gerakan yang tiba-tiba terutama ya mohon maaf money politik nggak tahu lagi ya. Gitu. Ya seperti itu kalau saya lihat untuk sementara. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, bagaimana PBNU ke depan itu dipimpin oleh orang yang memang tidak punya beban sejarah konflik kan gitu loh. Yaitu
Nah mungkin calon-calon baru ini terlepas belum ideal seperti yang diharapkan warga warga NU, tapi paling tidak punya beban sejarah konflik itu. Ya kan biasanya ketika di lapangan terjadi pergeseran, itu biasanya orang-orang eksternal. Sebetulnya kalau dulu itu kan, kalau di Muktamar Lampung itu kan dikenal NII. NII itu satu, N itu Nusron. Nusron sekarang dengan siapa kan gitu. Dulu jadi satu semuanya. Ya geng Jombang. Geng Jombang. Nusron, kemudian I-nya itu Ipul. Ipul itu kemana? Kayaknya kalau sekarang indikasinya ya saya nggak tahu persis itu. Indikasinya ke Nazaruddin. Gus Ipul ini. Nah, kemudian I-1-nya Imin. Imin ini mana? Imin ini sebetulnya kan munculnya representatif PKB. Tapi beliau sebagai politisi itu akan melihat realita di lapangan. Ketika apa namanya yang kuat misalnya, yang kira-kira itu Nasaruddin, dia akan ke Nasaruddin. Asalkan bukan Gus Yahya. Nah. Tapi bisa jadi kalau Gus Yahya kuat malah dekat dengan Gus Yahya. Ya bisa jadi. Yang namanya politik sangat dinamis ya, sangat sempat ada isu itu katanya. Bisa seperti itu. Kecuali sekarang kalau dari sisi kita lihat dari infrastruktur ya. Sekarang yang memiliki infrastruktur cukup kuat itu Nasaruddin. Karena dulu kemenangan Gus Yahya itu menggunakan infrastrukturnya yang sama melalui adiknya yang Gus Yakut. Itu real. Tapi persoalannya kalau ini betul-betul, mohon maaf, dalam tanda kutip memanfaatkan Kemenak, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, KPK turun repot juga itu. Iya, tapi agak sulit kalau itu KPK. Agak sulit karena apa? Cara mainnya kan begini. Jadi orang yang kepala Kemenang di tingkat kabupaten itu mendatangi memilih suara. Nah, memilih suara. Bahkan mereka PWNU-nya juga kan? Iya PWNU-nya sama-sama begitu. Nah, mereka kan banyak yang ketua PWNU juga gitu. Oh iya. Nah, Kementerian Haji ketua PWNU-nya dirjennya itu orang PWNU Lampung itu, Pak Puji itu. Nah, orang-orang gini sebetulnya apa dimanfaatkan siapa kan gitu persoalannya. Ada yang juga seperti di NTB ketua PWNU, rektor Win Mataram sekaligus sebagai ketua PWNU. Nah, itu misalnya. Lah ini kemana ini? Nah, misalnya ya kaitannya dengan KPK. Mereka itu hanya aja, kadang-kadang birokrasi kan. Titip suara gitu. Tapi persoalannya apakah hanya titip suara? Pendanaan bagaimana? Nah itu persoalannya. Nanti kalau KPK itu menelusuri itu misalnya, ketika dia sowan bisa ditangkap tangan sama KPK jeruat itu. Karena begini, kalau sekedar ya mohon maaf himbauan dari itu kan nggak sakti betul gitu loh. Kecuali kalau PJNU itu orang Kemenang juga dan ditekan-tekan gitu kan lain. Gitu. Makanya saya bilang Kementerian Agama itu tinggal ngitung aja sisa berapa yang jadi pengurus NU kan gitu. Karena sekarang kan sudah sudah pecah dengan Kementerian Haji. Ada Kementerian Haji. Kementerian Haji nggak mungkin bisa dipaksa-paksa atau dia paling nggak masih baru lah. Iya, enggak, artinya ini kan nggak nyambung gitu loh. Kementerian Haji ini Gus Irfan itu kita tahu orang yang punya integritas, nggak mungkin bisa dipaksa anak buahnya untuk mendukung seperti itu kan gitu loh. Artinya ya tinggal berapa yang PWNU yang masih di Kemenak itu, ya itu yang mungkin bisa dimainkan oleh Pak Nazaruddin. Tapi itu pun ya itu tadi
Kalau nanti menyangkut permainan dana juga, itu kalau KPK turun agak berat itu. Ya, Gitu. ya ada sisi kelemahannya, tapi yang terpenting kalau menurut saya itu punya infrastruktur. Nah, infrastrukturnya itu lengkap sampai ke tingkat bawah. Itu ininya. Nah, sekarang kita misalnya saya dengar juga bahwa Gus Kikin cukup kuat di beberapa tempat. Nah, terus ada juga yang mengisukan, belum tentu benar. Katanya juga istana itu lebih senang Gus Kikin daripada Gus Yahya. Nah, kenapa? Kalau lebih senang itu tidak kontroversi. Jadi agak lurus lah begitu ya. Yang salah paling tidak yang selama ini. Walaupun nanti setelah jadi ketua itu kan belum tentu juga gitu kan. Nah, itu yang selama ini track recordnya Gus Kikin itu bagus. Dan yang paling diharapkan dari misalnya Gus Kikin itu menghilangkan faksionalisme. Kalau beliau yang jadi. Ya. Yang paling penting itu menurut saya jangan sampai faksi ini dibawa dalam pasca NU. Iya. Artinya sudah pengalaman cukup di sini ya. Perpecahan itu jangan untuk produk Muktamar Tambak Berah ini jangan pecah lagi lah. Pecah lagi maksud saya begitu. Mungkin pecah-pecah yang bisa diatasi gak masalah lah, internal bisa. Ini kan kita telanjang ini. Iya. Sampai Rois Am memecat ketua umum memecat sekjen. Iya, saling. Terus mata kita ini yang jadi warga NU ini terus mau di mana? Itu ya. Jadi Rois Amnya harus cukup bijak, mampu mengendalikan suasana, mengandalkan Rois Am, tidak dengan cara seperti itu, maka orang yang menjadi Rois Am ini harus betul-betul orang bijak. Iya, betul. Yang bisa komunikator, Kak PDW gitu. Yang juga Rois yang jadi ketua umum itu Jakar PDW juga. Ini kan persoalannya kan Anania ini. Rois Am Anania, ketua umum Anania. Nah, disitulah akhirnya terjadi malapetaka ini. Kalau menurut saya yang paling penting itu dulu. Soal yang lain itu bisa nomor 2. Karena kalau faksi itu hilang, kalau ada faksi bisa diatasi di dalam, itu yang lebih bisa menyelamatkan NU. Berarti pertama kalau saya lihat pemikirannya Prof. Kiai tadi, orang lama yang sekarang ini sudah nggak ikut-ikut itu kan, sehingga ini bersih dari faksi. Atau kalau mau ikut kan realnya ikut kan, cuma menang. Ya kan sama, nggak usah memimpin lagi lah. Iya. Nah, yang kedua kepemimpinan baru ini yang bisa merangkul semua pihak. Nah itu yang pernah digagas oleh Pak Yai Asep, ingin mengumpulkan calon-calon ketua umum itu loh. Jadi calon-calon ketua umum itu berkumpul, punya komitmen secara secara jujur gitu kan. Artinya melihat potensi nanti siapapun saling dukung gitu loh. Ketika last minute itu saling dukung, tapi ini kemudian nanti jadi tim gitu loh. Misalnya kan ada Pak Kiai Sulfa, ada Gus Yusuf, terus Gus Salam ya kan gitu loh. Nah, terus ya mungkin Prof Nazar atau siapa itu. Nanti ini ada komitmen kebersamaan gitu kan. Nah, jadi setelah tidak ada kubu lama ini, Gus Yahya sama Ki Miftah, bentuklah formasi baru kepemimpinan yang memang betul-betul punya ghirah untuk berkhidmah. Tapi yang paling penting begini, Kiai. Ini kan 2029 itu tinggal beberapa tahun lagi. Saya khawatir mereka berlomba ini berkontestasi ingin menjadi pimpinan NU ini jangan-jangan ini ada kepentingan calon baik presiden maupun wapres. Itu gimana?
Apa nggak perlu diperketat itu aturan, nggak boleh ketua umum maupun Rois Am itu cawe-cawe untuk urusan calon mencalon itu. Nah, ya itu tergantung Muktamirin nanti untuk memberi pagar. Sebab NU itu bagaimanapun aset bangsa. Dan NU harus berdiri di tengah. Ya memang sebaiknya tidak ikut dalam kontestasi itu sebaiknya. NU tetap menjadi organisasi penengah karena negara ke depan ini menurut saya akan penuh dengan konflik ini. Terus negara penuh dengan konflik, NU-nya konflik sendiri. Nah, dari NU itu menjadi penengah supaya negara ini bisa selamat. Nah, untuk menuju ke sana, maka harus dibuat perangkat-perangkat. Nanti ketika di komisi organisasi tentang syarat-syarat kalau orang ketua umum itu apa, itu kan masanya ke depan gitu ya. Atau yang akan datang orang yang menjadi ini perlu di aturan organisasi, mungkin yang bisa di muktamar ini kan nggak mungkin SOP-nya organisasi, aturan PPU-nya organisasi ada dibahas di situ. Yang dibahas itu adalah ADART. Nah, ADART-nya terjelas, misalnya sekarang kalau merangkap menteri agama itu jabatan politik, maka tidak bisa. Itu harus tegas. Nah, tergantung nanti di dalam pertarungan di pembahasan tata tertib. Ya betul. Ya itu yang di-OT oleh Profesor Noh itu. Katanya waktu memberi penjelasan itu katanya bahwa menteri itu bukan jabatan politik, tapi karena tidak dipilih kan, bukan seperti kepala daerah atau apa. Lah udah-adik semacam ini loh, setingkat profesor kok pakai udah-adik seperti ini kan nggak masuk akal. Sudahlah jujur kepada publik kan, jujur kepada warga NU. Yang namanya rangkap jabatan itu ya seperti itu, menteri, presiden, wakil presiden, kepala daerah, gubernur atau bupati itu kalau menjabat itu berarti merangkap jabatan termasuk DPR kan gitu kan. Kayak nggak ada orang lagi itu loh yang mimpin NU itu kan. Ini kan seolah-olah NU itu krisis kader kan gitu kan. Nah itu kan mengerikan. Ya saya kira kalau itu nanti di pembahasan itu tafsir itu dipertegas, nah, maka nanti yang Nasaruddin ini, Prof. Nasaruddin ini akan tereliminasi. Tapi kalau perkiraan saya enggak, karena ini orang nanti yang karena otaknya itu pemainnya itu ada di sini, ada Gus Ipul, dan itu punya orang yang bisa gini-gini. Di forum ya. Di forum. Iya. Itu sudah di ini. Biasanya penempatan tempat itu sudah diatur. Nanti saya ngomong bagian dia sendiri. Iya. Nah itu kalau orang yang mau sekarang harus diantisipasi itu. Nanti yang di sini harus ada yang ngomong, di sana ada yang ngomong, yang berbeda bukan temannya itu Gus Ipul. Itu yang terjadi kemudian di Monas Peloso itu kan. Sampai ada yang dianggap itu orangnya Gus Ipul. Nah, itu tidak sopan terhadap kiai-kiai besar yang ada di depan. Ada di depan itu kan sampai waduh, ngeri memang kalau kita. Nah, ini ya sama. Sudah bukan kultur NU. Ya, ini benar. Jadi antara yang usul sebegitu sama yang memimpin sidang itu bodoh. Yang memimpin sidang kan langsung dia cerita ya katipan saya Tasrori itu langsung Lirboyo langsung diketok itu. Lah kan sama. Nah, itu punya kekuatan membuat ricu di sana. Muncullah Rois Am datang, diterpedo sama dia. Nah, ini kan permainan seperti itu kan nggak fair gitu. Jadi sama. Makanya orang-orang yang seperti ini menurut saya sebenarnya NU itu baik. Ya janganlah. Jangan ikut lagi. Iya, jangan ikut lagi. Tapi masalahnya sulit sekali ya untuk menyadarkan mereka, mohon maaf, tahu diri itu kan susah itu. Ya susah karena mereka itu
yang tadi yang saya disebut tadi itu sudah dapat jabatan komisaris itu. Waduh, gila. Nah itu kan datanya sudah tahu, kan ditelusuri itu oleh wartawan. Ini dapat jabatan di mana? Sudah komisaris semua itu. Nah, ini penting, ya. Kalau menurut saya perlu dipertegas aturan ke depan. Semua yang menjabat di PBNU itu, kalau memang betul-betul mau berkhidmat ya, berkhidmat pada NU, memperjuangkan NU agar NU itu menjadi organisasi bermanfaat. Semua yang yang menjabat, baik komisaris, menteri atau apa, harus mundur. Tidak boleh rangkap jabatan. Atau paling tidak, kalau komisaris kan tidak terlalu menyita waktu, silakan jadi komisaris, tapi gajinya 3/4 atau separuh, 50% harus untuk NU. Nah, enak sekali dia. Jadi komisaris misalnya, ya mohon maaf, gajinya 200 juta misalnya kan. Dia diambil sendiri, lalu ada yang kawin lagi. Iya kan? Sementara NU-nya dibiarkan melarat. Itu kan dolim kalau menurut saya itu. Ya itu ya. Sementara Hadratus Syekh dulu, Hadratus Syekh dan kiai-kiai NU yang lain mengambil hartanya sendiri untuk biaya organisasi, untuk biaya jamiah atau biaya kepentingan operasional NU. Ini kok kebalik ya? Dia mengambil untung seenaknya. Aduh, gila itu betul orang. Nah ya menurut saya ya memang itu apakah emang ideal begitu itu. Hanya persoalannya setelah menghadapi realita, apa itu bisa memungkinkan? Bisa saja ada komitmen, misalnya nanti bagi yang terpilih sebagai Rais Am, langsung membuat kebijakan. Orang yang akan duduk di NU atau ketua umum, satu, tidak boleh menjabat dua rangkap jabatan, baik menteri atau ini, harus ngurusi NU saja. Misalnya. Jabatan politik tidak. Yang kedua termasuk komisaris nggak boleh. Yang kedua ya saya katakan yang kedua. Yang kedua komisaris. Nah, komisaris harus dilepas semua. Diberikan ke warga NU yang bukan aktivis biar fokus dia kerjaannya. Tapi gajinya juga sebagian untuk NU. Katakan 60% atau 50%. Ya, 70% lah. Atau 75%. Lah, jadi masalahnya sekarang ini. Masalahnya sekarang ini kalau untuk ketua umum mestinya ya. Ketua umum dan Rais Am, Sekjen. Menurut saya yang bagus itu lepas dari ini. Jabatan-jabatan. Dari jabatan termasuk komisaris. Iya. Mau sekarang Rais Amnya komisaris. Nah, bagaimana Rais Am komisaris itu terus bisa ngomong apa dia? Nggak, mutlak. Kalau menurut saya Rais Am maupun ketua umum itu mutlak nggak boleh jabat komisaris itu. Bisa terjadi seperti itu kalau nanti Rais Am terpilih langsung menterpiduk. Itu bisa. Dan itu nggak etis kalau menurut saya itu. Rais Am ketua umum PBNU itu nggak. Kalau belum selesai dengan dirinya sendiri nggak usah lah jadi ketua umum atau Rais. Tapi realitanya sekarang kita kan ideal tapi melihat realita. Realitanya itu yang namanya mantan mantan ketua umum itu jadi komisaris. Dan tim suksesnya tingkat gubernur jadi komisarisnya bank. Ya itu. Kalau menurut saya, kalau komisaris di perusahaannya sendiri nggak masalah. Yang pemerintah ini. Nah itu masalahnya. BUMN maksudnya. Ya itu. BUMN, kalau, BUMD. Iya, kalau dia punya perusahaan sendiri, dia komisaris mau direktur, nggak masalah. Baik Rais Am maupun ketua umum. Tapi kalau jadi komisaris di lembaga pemerintahan ya itu berarti nggak selesai. Artinya
dirinya sendiri belum selesai dengan urusan duniawi itu loh. Nggak masuk akal. Nah, itu yang realita yang sekarang terjadi. Ya. Jadi ya kita lihat aja lah. Kita ini kan orang membaca. Sekarang misalnya contohnya, apa sih kedudukannya Rais Am sekarang sama ketua umum sekarang terus wakil-wakil ketua umum, ketua-ketua itu semua kan ditelusuri itu oleh wartawan itu. Dan itu real, nggak bohong itu. Memang betul. Nah, ini bagaimana ke depan ini? Kalau NU masih begitu, menurut saya tidak bisa NU itu membuat kritis terhadap pemerintah. Iya. Tidak bisa. Nggak bisa tegak. Katakan sekarang di tingkat daerah, di tingkat gubernur bisa. Terus menjadi komisarisnya bank, kiai-kiai itu dikasih. Kan realnya begitulah. Iya. Kita nggak usah terlalu kita tahu semua. Terus dia kritisnya terhadap Nggak bisa. nggak bisa. Bisa cium tangan kayak kemarin itu aja. Kalau misalnya ada ketua NU cabang cium tangan bupati atau ketua PWNU tingkat provinsi cium tangan gubernur itu kan merendahkan. Atau menteri tangannya presiden. Ya kalau itu sudah terjadi itu. Prof. Nasaruddin kemarin di Bangkalan kan sudah cium tangan presiden itu. Nah itu kan naif gitu-gitu itu. Ya karena cium tangannya itu bukan cium tangan dalam pengertian cium tangan seperti tradisi kita. Orang tabarukan. Itu baru tabarukan. Nah ini tabarukan ke presiden. Ya karena udah pantas. Ya artinya hal-hal yang seperti itu harus dihindari itu dalam tataran ideal. Nah, itu kan kita sangat riskan. Kalau NU itu tetap seperti ini, yang dipikir itu adalah duniawi ya, katakan begitu. Iya. Itu akan merembet ke basisnya NU. Basisnya ini dari mana? Pesantren. Kalau di sini rusak kepalanya, nanti ke perutnya ini rusak, dan ini sudah menjadi menjadi fenomena yang tidak enak sekarang ini. Betul. Pesantren itu seperti itu. Apalagi yang terlibat itu pengurus PBNU, juga pengasuh pesantren, terus melakukan hal-hal yang tercela. Nah, istrinya terabaikan macam-macam. dari segala macam itu. Dan itu sangat vulgar diketahui oleh publik. Nah, sekarang ini kan susah untuk menghindar dari situ. Tapi kayaknya ada juga yang nggak ada rasa malunya itu gimana itu? Malah dia tetap aja gitu. Nah ini kadang-kadang orang gimana ya? Kita harus sangat prihatin fenomena itu nanti menjalar ke pesantren, dan pesantren itu adalah basisnya NU. Kalau menurut Kiai Nurul Huda Jazuli itu kan, kalau NU baik, kepalanya baik, akan berimbas ke pesantren yang baik. Itu otomatis itu. Karena ini jaringan-jaringan kultural. Tapi karena di sini konflik, menjalar ke pesantren, pesantrennya ruwet. Iya, betul. Nah ini budaya ini tidak bisa dipertahankan atau nggak bisa untuk mencegah kejelekan, karena memang di tingkat elitnya seperti itu. Nah ini janganlah, karena ini sudah menjadi fenomena di pesantren ini, jelek seperti ini. Menurut saya, naudzubillah, kita ini semuanya cinta NU, kita cinta NU. Kita ke depan supaya kita itu tetap bagaimana PBNU itu bagus, dan yang paling penting adalah bagaimana menghilangkan faksi-faksi itu dulu, baru kemudian berpikir bagaimana NU di tingkat nasional dan NU di tingkat internasional. Kalau di tingkat nasionalnya, di PBNU-nya itu seruat, ya bagaimana kita dipercaya gitu. Ya, betul. Nah, sebelumnya sudah kita dipercaya, dan ini
Gus Yahya yang dipercaya sebetulnya begitu. Tapi kan dirusak di bawah gitu, di tingkat ininya rusak. Ketika rusak, menjalar ke bawah. Tapi dipercayanya itu kan di Israel sana. Jadi terima kasih banyak pemirsa. Kita berharap muktamar yang akan datang seperti disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Imam Ghazali Said, ada kepemimpinan baru yang punya integritas kuat, punya moral kuat, akhlak kuat, sehingga NU ke depan bisa berjalan secara independen dan juga tentu saja akan menimbulkan marwah dan disegani sebagai organisasi terbesar. Selamat bermuktamar, semoga sukses. Kita semua warga NU berdoa semoga muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, Jawa Timur berjalan lancar, aman, dan sukses serta penuh barokah. Mohon maaf apabila ada kesilapan, dan sekali lagi saya mengingatkan atau mohon kepada para pemirsa, mohon di subscribe dan juga di like. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesilapan. Walaupun wallahumma fiq ila waqtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.